Selamat datang di Kata Baca. Kami akan menjadi sahabat literasi Anda. Di sini, kami merangkum buku-buku bermutu dalam sajian singkat, memberikan wawasan tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk membaca seluruh buku. Jika Anda mencari pintu masuk cepat ke dunia ide brilian, Kata Baca adalah jawabannya. Langganan dan mari nikmati literasi tanpa batas bersama kami. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang semakin mendewakan kepemilikan materi, status sosial, dan pencitraan diri, kita seringkali lupa bertanya, siapa diri kita sebenarnya? Apakah hidup kita selama ini dijalani atas dasar kesadaran, atau hanya sekadar mengikuti arus tuntutan sosial? Dalam situasi di mana banyak orang merasa kosong meskipun tampak berhasil, muncullah kebutuhan mendesak untuk kembali menyelami esensi keberadaan manusia, dan disinilah relevansi karya The Art of Being menjadi sangat penting. Erich Fromm, seorang filsuf sekaligus psikoanalis humanis, menawarkan perspektif yang mendalam tentang bagaimana manusia dapat hidup secara otentik, bebas, dan bermakna. Buku ini tidak menawarkan resep instan kebahagiaan, melainkan mengajak pembaca untuk menyelami kembali dirinya sendiri, mengenali kebutuhan batin yang sejati, membebaskan diri dari belenggu konsumerisme, dan menghidupkan cinta serta kreativitas sebagai fondasi keberadaan. Dalam video berikut, kita akan menjelajahi gagasan-gagasan utama Fromm, mulai dari perbedaan antara memiliki dan menjadi, pentingnya kebebasan yang matang, cinta yang aktif, hingga peran kreativitas dalam membangun kehidupan yang bermakna. Ringkasan ini tidak hanya bertujuan merangkum isi buku, tetapi juga mengajak Anda untuk merenung, mengkritisi, dan mungkin mengubah cara pandang terhadap hidup. The Art of Being adalah karya filsuf dan psikoanalis humanis Erich Fromm, yang menggali secara mendalam bagaimana manusia dapat mencapai eksistensi yang otentik dengan mengembangkan potensi terdalam dirinya. Buku ini bukan sekadar panduan psikologis atau filosofis biasa, ia adalah seruan untuk transformasi diri dan pembebasan dari pola-pola hidup yang mekanistik dan konsumtif. Dalam konteks dunia modern yang makin materialistik dan serba instan, Fromm menghadirkan gagasan bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati tidak terletak pada memiliki, to have, tetapi pada menjadi, to be. Salah satu inti pemikiran Fromm dalam buku ini adalah dikotomi antara dua mode keberadaan, mode memiliki, having, dan mode menjadi, being. Dalam masyarakat modern, menurut Fromm, manusia terlalu terobsesi dengan kepemilikan, baik itu materi, status sosial, hingga bahkan dalam hubungan personal. Manusia cenderung mengukur keberhasilan hidup dari seberapa banyak yang dimiliki, bukan siapa dirinya sebenarnya. Sebaliknya, Fromm mengusulkan bahwa hidup yang bermakna muncul dari mode being, yaitu hadir sepenuhnya dalam hidup, menyadari keberadaan diri, dan menumbuhkan kualitas batin seperti cinta, kejujuran, kerendahan hati, dan kebebasan batin. Mode being memungkinkan seseorang untuk terhubung secara otentik dengan dunia, tanpa kehilangan jati diri. Dalam The Art of Being, Fromm menekankan bahwa kebebasan sejati bukanlah sekadar bebas dari sesuatu, freedom from, melainkan bebas untuk menjadi, freedom to be. Dalam karya-karyanya sebelumnya seperti Escape from Freedom, 1941, ia menjelaskan bagaimana manusia modern seringkali merasa takut akan kebebasan karena kebebasan menuntut tanggung jawab pribadi dan kesadaran eksistensial. Fromm berpendapat bahwa banyak orang lebih memilih hidup dalam struktur sosial dan budaya yang kaku demi menghindari rasa tidak aman. Namun, untuk tumbuh menjadi pribadi yang matang, seseorang harus memiliki keberanian untuk menghadapi kebebasan dan menciptakan makna hidup secara sadar. Dalam hal ini, ia terpengaruh oleh eksistensialis seperti Kierkegaard dan Nietzsche, yang juga berbicara tentang tanggung jawab individu dalam menciptakan nilai-nilai hidup. Cinta, dalam pandangan Fromm, bukanlah emosi yang pasif atau sekadar ketertarikan romantis. Ia adalah bentuk keterlibatan aktif dalam kehidupan orang lain. Dalam The Art of Loving, 1956, Fromm telah menguraikan bahwa cinta adalah keputusan, komitmen, dan tindakan yang terus-menerus dipelihara. Di The Art of Being, ia mengembangkan gagasan ini dengan menunjukkan bahwa cinta adalah unsur penting dalam kehidupan yang otentik. Cinta yang dimaksud Fromm mencakup cinta terhadap diri sendiri, cinta terhadap sesama, dan cinta terhadap kehidupan. Cinta ini muncul dari seseorang yang telah berdamai dengan dirinya, tidak tergantung pada validasi eksternal, dan mampu melihat manusia lain sebagai subjek, bukan objek.
Fromm menekankan bahwa setiap manusia memiliki potensi kreatif yang unik, bukan hanya dalam seni, tetapi dalam cara berpikir, bekerja, dan menjalin hubungan. Kreativitas dalam konteks ini adalah manifestasi dari jiwa yang hidup dan terhubung dengan dirinya. Dalam dunia yang mengagungkan rutinitas dan efisiensi, kreativitas menjadi bentuk perlawanan terhadap kehidupan yang datar dan terprediksi. Sejalan dengan pandangan Carl Rogers, tokoh psikologi humanistik lainnya, Fromm melihat bahwa ekspresi diri yang otentik adalah jalan menuju aktualisasi diri. Kreativitas bukan monopoli seniman, melainkan ekspresi hakiki dari keberadaan manusia. Buku ini juga mengandung elemen spiritualitas yang dalam, meskipun tidak bersifat religius dalam arti konvensional. Fromm mengusulkan bentuk spiritualitas yang lebih bebas, yang tidak tergantung pada institusi atau dogma, melainkan tumbuh dari kesadaran akan keterhubungan antara manusia dengan alam semesta, dengan sesama, dan dengan dirinya sendiri. Konsep ini sejalan dengan pemikiran mistikus timur seperti Buddha atau Laozi, yang mengajarkan bahwa pencerahan sejati datang dari kesadaran penuh akan saat ini dan pembebasan dari ego. Fromm menulis dengan gaya yang lugas namun penuh kedalaman filosofis. Ia menjembatani dunia psikologi dan filsafat dengan bahasa yang dapat dijangkau oleh pembaca umum, tetapi tetap memberikan ruang refleksi yang luas. Buku ini bukan sekadar bacaan intelektual, tetapi ajakan untuk praktek eksistensial, untuk secara sadar menghidupi nilai-nilai yang dibahas di dalamnya. Di zaman media sosial, tekanan budaya konsumerisme, dan pencitraan diri yang terus-menerus, The Art of Being hadir sebagai oase pemikiran yang menyeimbangkan kebutuhan batin dan eksternal. Banyak filsuf dan psikolog kontemporer seperti Mark Manson, Jordan Peterson, hingga Byung-Chul Han sebenarnya berbicara dalam spektrum yang beririsan dengan Fromm, tentang pentingnya keotentikan, tanggung jawab pribadi, dan pembebasan dari sistem nilai eksternal yang menyesatkan. The Art of Being adalah manifesto kehidupan yang otentik dan mendalam. Ia mendorong pembaca untuk menggali potensi terdalam mereka, mengasah keberanian untuk menjadi diri sendiri, mencintai secara aktif, dan hidup dengan kesadaran yang utuh. Buku ini bukan sekadar memberikan teori, tetapi menantang pembaca untuk mengalami transformasi batiniah. Bagi siapapun yang sedang mencari makna dalam hidup, mempertanyakan arah hidupnya, atau merasa lelah dengan tuntutan sosial yang menyesakkan, karya ini layak dibaca dan direnungkan secara perlahan.